lupa, mainannya simpen lagi ke tempatnya ya. Iya, Umi. Hafiz, sebelum makan mandi dulu ya, biar nanti bisa langsung sholat berjamaah dan mengaji bersama Pak Ustadz. Iya, Umi. Hafiz, mari makan. Iya, Umi. Sebelum makan, berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina Umi, Abi kapan pulangnya? Kalau tentang Abi pulangnya kira-kira 1 minggu lagi. Soalnya Abi kan belum ada jadwal libur di kerjaannya. Iya, Umi. Mudah-mudahan Abi terus diberi kelancaran dalam bekerjanya. Amin. Umi, Hafiz sudah selesai makannya. Oh iya, kalau begitu berdoa lagi ya. Iya, Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Umi, Hafiz berangkatnya dulu ya. Sebelum berangkat, jangan lupa berdoa dulu di jalannya ya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, Hafiz, kamu sudah menyelesaikan hafalan juz ke-30-nya. Pak Ustadz ingin kamu melanjutkan pendidikannya ke pesantren supaya ilmu kamu tambah luas dan hafalannya tak bertambah banyak. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkannya ke dalam surga serta memberi syafaat kepada 10 dari keluarganya yang seharusnya masuk neraka. Sebelum pulang, kita baca doa dulu dan sholat isya berjamaah. Rabbil fa'ana bima 'allamtana
Rabbi alimna alladhina faruna amana Allahumma sabit ilmi fi qalbi wa nawwiru fil jasadi wa aqidni fi manas bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Hafid sudah pulang? Ya Umi, alhamdulillah. Belajar apa saja tadi sama Pak Ustadz? Alhamdulillah Umi, Hafiz sudah menyelesaikan ayat 30 bersama Pak Ustadz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemanfaatan terhadap ilmu yang Pak Ustadz berikan kepada Hafiz. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hafalan Hafiz. Ya Umi, amin. Ya udah, sekarang kamu istirahat dulu. Biar besok kan harus bisa bangun lebih awal dan sholat berjamaah bareng Umi. Ya Umi, Jangan lupa berdoa ya. ya Umi. الله أكبر Bangun sholat jamaah subuh dulu yuk. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja. Shadaqallahul azim. Hafiz, sudah siap? Mari makan dulu nak.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Umi, waktu semalam Hafiz mengaji bersama Pak Ustadz. Pak Ustadz menyuruh Hafiz untuk pergi ke pesantren untuk melanjutkan hafalan Hafiz. Kata Pak Ustadz, Allah akan memasukkan seseorang ahli Quran ke surga dan akan memberikan syafaat kepada 10 keluarganya untuk masuk surga. Dari situ Hafiz pengen menjadi hafiz Quran. Boleh tidak Umi? Masya Allah, boleh kalau begitu. Karena itu merupakan cita-cita Umi dari dulu, dan kini Allah mengabulkan cita-cita tersebut. Kalau begitu, nanti coba telepon Abi ya. Mudah-mudahan Abi mengizinkan apa yang Hafiz inginkan, dan mudah-mudahan Abi ada rezeki untuk mengantarkan Hafiz ke pesantren. Ya Umi, mudah-mudahan Abi mengizinkan keinginan Hafiz ini. Udah, sekarang Hafiz berangkat sekolah dulu ya, biar nanti Umi bicara ke Abi apa yang diinginkan Hafiz. Ya Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Abi, apa kabar Bi? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Umi, Abi sehat. Umi, gimana kabarnya? Alhamdulillah kalau Abi sehat. Umi, alhamdulillah sehat juga Bi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada keluarga kita Umi. Amin Bi. Umi, Hafiz gimana kabarnya? Hafiz, alhamdulillah sehat juga Bi. Oh iya Bi, kemarin malam Hafiz baru menyelesaikan hafalan juz 30-nya loh Bi ke Pak Ustadz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Hafiz diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Bi. Sekarang Hafiznya di mana, Mi? Hafiznya lagi di sekolah Bi. Oh, iya Mi. Nanti Abi titip salam ya buat Hafiz. Iya, nanti Umi sampein. Oh iya Bi, satu lagi. Tadi kan pagi Hafiz ngomong sama Umi, katanya Hafiz disuruh sama Pak Ustadz agar Hafiz melanjutkan pendidikannya ke pesantren dan menambahkan hafalannya di pesantren juga. Iya Umi, itu bagus. Insya Allah mudah-mudahan Abi ada rezekinya untuk biaya Hafiz di pesantren. Ya udah, Abi mau sholat dulu ya Umi. Ya, silahkan Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abi. Assalamualaikum Umi, Hafiz udah pulang. Waalaikumsalam. Kalau gitu, Hafiz istirahat, ganti baju, simpan tasnya ke tempatnya ya. Iya Umi.
HP-nya. Oh iya, Nak, tadi Umi sudah menelpon Abi. Abi menitipkan salam kepada kamu dan membicarakan keberangkatan kamu ke pondok pesantren. Ya Umi, alhamdulillah. Waalaikumsalam Abi. Lalu bagaimana keputusan dari Abi, Umi? Alhamdulillah, Abi setuju Nak. Dan insya Allah nanti setelah Abi pulang, kita langsung berangkat bersama ke pondok pesantren. Dan mudah-mudahan Abi ada rezekinya ya. Oh iya Umi, amin. Amin. Umi, Hafiz izin main sama teman-teman. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Umi, Hafiz, Abi pulang. Waalaikumsalam. Abi udah pulang. Silakan masuk Bi, duduk dulu. Iya, alhamdulillah Umi. Hafiz mana Umi? Hafiz belum pulang sekolah, Bi. Oh iya. Bagaimana Bi rencana keberangkatan Hafiz ke pesantren? Nanti kita temui Pak Ustadz dulu Umi. Kita izin dulu ke beliau sambil kita minta arahannya pesantren tahfidz yang baik untuk Hafiz. Dan kita juga minta nasihat juga dari beliau. Ya, Bi. Oh iya Umi, nanti kalau Hafiz udah pulang sekolah, kita langsung ke rumah Pak Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak Abi udah pulang. Kamu gimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah baik Abi. Abi bagaimana? Syukur kalau baik. Alhamdulillah Abi juga baik. Oh ya, waktu itu Abi kerja, Umi telepon ke Abi tentang keinginan kamu berangkat ke pesantren. Iya Abi, bagaimana Abi? Boleh tidak Hafiz berangkat ke pesantren Abi? Boleh banget dong. Itu kan cita-cita Abi dan Umi, pengen punya anak seorang penghafal Al-Quran. Ya meskipun Abi dan Umi hanya sebatas buruh kerja, tapi setidaknya keturunan Abi bisa menjadi orang yang cintai Allah melalui menghafal Al-Quran. Ya Abi, Umi, kata Pak Ustadz juga untuk menjadi ahli Quran itu tidak hanya dengan menghafal Quran, tapi memberikan jalan dan dorongan untuk menjadi ahli Quran. Maka ia pun termasuk golongan ahli Quran. Masya Allah Nak. Iya, mudah-mudahan Abi dan Umi bisa dicintai Allah dengan sabab mendorong dan memberikan jalan kepada anaknya untuk bisa menjadi ahli Al-Quran. Ya amin, Abi, Umi. Umi, Hafiz, nanti malam kita ke rumah Pak Ustadz ya. Kita minta arahan dan nasihat sebelum kita berangkat ke pesantren. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ada pamulan, silakan masuk Pak. Silakan duduk. Bu, ada tamu Bu. Tolong ambilin air buat tamu. Umi Hafiz, kirain siapa? Ini minum dulu seadanya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Oh, kapan pulang dari kota? Tadi pagi Pak Ustadz. Oh, bagaimana Pak? Ada perlu apa? Begini Pak Ustadz, sewaktu saya di kota, Umi telepon saya membicarakan tentang keberangkatan Hafiz ke pesantren. Oh iya, terus bagaimana? Iya, alhamdulillah saya sangat senang mendengarnya. Tanpa banyak pikir saya langsung membicarakan
keberangkatan Hafiz ke pesantren. Oh iya, alhamdulillah. Tapi sebelum itu saya mau minta rekomendasinya nih dari Ustadz, kira-kira pesantren mana yang baik untuk Hafiz, dan saya juga minta nasihatnya selaku kita orang tua buat melepas anaknya ke pesantren. Oh iya, Masya Allah. Yang pertama, kita harus memahami dulu tujuan kita memberangkatkan anak kita ke pesantren. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan amanah kepada kita selaku orang tua, yaitu seorang anak, yang dimana kita selaku orang tua itu harus mendidiknya, menjaganya, dan memeliharanya. Sebetulnya kita selaku orang tua yang harus mendidiknya, akan tetapi karena keterbatasan kita dan kemampuan kita, maka kita titipkan anak kita kepada seseorang yang paham dalam agama, yaitu kepada ustadz ataupun kiai. Yaitu salah satunya dengan memberangkatkan anak kita ke pondok pesantren. Jadi tujuan kita memberangkatkan anak kita ke pesantren adalah atas dasar karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang kedua, pada nyatanya kita selaku orang tua dan anak tidak akan selama-lamanya hidup bersama. Ada kalanya dan ada waktunya kita akan berpisah dengan anak kita dengan cara apapun dan di waktu kapanpun. Oleh karena itu, kita harus bisa melatih, mendidik anak kita supaya bisa belajar hidup mandiri, dewasa, dan kuat dalam menghadapi segala ujian di dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka insya Allah dengan menghafal Al-Quran kita bisa menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang dimaksud penghafal di sini bukan hanya sebatas menghafal. Mereka harus bisa menjaganya, memelihara, memahami, dan mengamalkan setiap yang ia hafalkan. Tentunya dengan diajarkannya ilmu tentang akidah, fikih, dan yang lainnya. Oleh karena itu, saya menyarankan Ananda Hafiz masuk ke pesantren yang bisa memenuhi ketiga poin tersebut. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Kalau seperti itu, apakah ada pesantren rekomendasi dari Pak Ustadz? Iya, ada. Saya rekomendasikan untuk Ananda Hafiz untuk belajar di pondok pesantren Miftahul Huda Al-Makiyah. Di sana insya Allah pesantren tahfidz yang tidak meninggalkan ilmu-ilmu yang penting dipelajari oleh para santrinya. Selain didikannya untuk menghafal Al-Quran, di sana pun para santri diberikan pelajaran kitab kuning agar supaya para santri bisa mengenal Allah, Rasulnya, dan bisa menjalankan semua perintah yang telah dianjurkan oleh agama Islam. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu itu kira-kira alamatnya di mana Pak Ustadz? Di Desa Margahayu, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Pak Ustadz, kalau begitu saya dan keluarga izin pamit, sekalian mengantar Hafiz ke pesantren. Kita juga sekeluarga minta maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan, terutama Hafiz selama ngaji sama Pak Ustadz. Iya, saya maafkan dan saya ridhoi. Mudah-mudahan Ananda Hafiz diberikan kemudahan dan kelancarannya serta diberikan kemanfaatannya dalam ilmunya. Amin ya Allah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya, perkenalkan saya Bapak Muan dan ini istri saya dan ini juga anak saya. Saya dari Sulawesi, berencana datang ke sini untuk memasukkan anak saya ke pondok pesantren. Oh iya, alhamdulillah. Mari saya antar. Silakan Bapak, Ibu, duduk di sebelah sini. Terima kasih. Bapak Ibu, silakan untuk bisa mengisi pendaftaran terlebih dahulu. Bapak, ini untuk kwitansinya. Alhamdulillah, untuk administrasi sudah selesai. Selanjutnya yaitu melaksanakan ijab kabul bersama Bapak Kiai. Saya terima dulu Bapak Ibu. Ya, mari Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, dengan diadakannya ijab kabul ini menjadikan salah satu bukti penyerahan pendidikan anak Bapak selama berada di pondok pesantren. Untuk itu, setelah terlaksananya ijab kabul ini, anak Bapak sudah sah menjadi anggota pondok pesantren Miftahul Huda Al-Makiyah. Dan Ananda Hafiz ini diwajibkan untuk mengikuti seluruh program dan mentaati seluruh peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak pesantren. Silakan Bapak dibaca dulu ijab kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya orang tua atau wali dari Muhammad Hafid dengan perasaan tulus dan ikhlas saya menyerahkan seluruhnya anak saya kepada pengasuh pesantren Miftahul Huda Al-Makiyah untuk dididik dan diberikan ajaran yang sesuai dengan ajaran Islam. Saya siap dan sanggup untuk mematuhi tata tertib yang berlaku di pesantren Miftahul Huda Al-Makiyah. Abi dan Umi, pamit pulang dulu ya. Kamu jaga diri baik-baik, belajar dengan sungguh-sungguh, taati semua perintah yang diberikan oleh guru, dan jangan lupa doakan Abi dan Umi. Ya, Bi, Umi. Begitu Umi sama Abi pamit ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan terhadap umur kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui tentang menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran merupakan salah satu anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk menghafal Al-Quran. Hendaknya kita bersyukur atas nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tetapi kita jangan salah paham makna dari menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran adalah salah satu bentuk penjagaan dan memuliakan kita terhadap Al-Quran. Tentunya di dalam menjaga dan memuliakan Al-Quran perlu adanya beberapa hal yang harus kalian pahami dan harus kalian lakukan. Yang pertama, kita harus mempunyai niat yang tulus ikhlas karena Allah, tidak karena apapun dan tidak karena siapapun. Karena sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya segala sesuatu itu tergantung terhadap niatnya. Oleh karena itu, agar apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita harapkan,
maka niatkanlah semata-mata kita melaksanakan perintahnya dan ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bentuk kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Yang ketiga, nama menjaga berarti kita harus bisa mempertahankan sesuai apa yang diterima oleh Rasul kita. Salah satunya dengan pembacaan. Oleh karena itu, sebelum kita mulai menghafal, perlu diadakannya tahsinul Quran, yakni proses memperbaiki bacaan agar kita membaca Al-Quran sesuai anjuran Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, di dalam proses menghafal Al-Quran diperlukan adanya ketekunan dan kedisiplinan di dalam proses menghafalkan Al-Quran. Kita tidak boleh santai, tidak boleh berleha-leha, dan kita harus bisa kuat dan sabar dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian ketika kita sedang menghafalkan Al-Quran. Yang kelima, perlu kita ketahui bahwasanya menghafal Al-Quran itu tidak dibutuhkan kecerdasan di dalam berpikir, tetapi ketakwaanlah yang menjadikan tolak ukur kemudahan seseorang di dalam menghafal Al-Quran. Oleh karena itu, kita tidak usah berpikir bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas berpikir kita terhadap cepatnya menghafal Al-Quran, tetapi cukup tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kita jangan hanya menjadi penghafal Al-Quran, tetapi kita harus bisa menjadi penjaga Al-Quran. Oleh karena itu, setelah kita hafal ayat demi ayat yang kita hafalkan di dalam Al-Quran, maka jagalah, rawatlah, pahamilah, dan amalkanlah setiap ayat yang terkandung di dalam ayat tersebut dengan cara memurajaahnya, mengkaji kitab tafsirnya, dan mengkaji kitab-kitab yang disampaikan oleh para ulama agar kita bisa paham dan mengamalkan apa yang kita hafalkan. Baik anak-anak, sekarang Pak Ustadz mau tanya, coba di sini ada yang sudah mempunyai hafalan? Saya Pak. Berapa juz? 5. Alhamdulillah. Ada lagi? Berapa juz? 15. Ada lagi? Berapa juz? 25 juz. Alhamdulillah. Warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah, berilah aku kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi semua ujian ini. Hafiz, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Abi. Alhamdulillah, kabar kamu baik. Abi sama Umi gimana kabarnya? Alhamdulillah, Abi baik. Abi, Umi, Hafiz sedih. Hafiz sedih kenapa? Ayo bilang sama Umi. Hafiz malu sama teman-teman Hafiz. Mereka sudah memiliki hafalan yang banyak, sedangkan Hafiz baru juz 30. Nggak apa-apa, Nak. Di dalam diri manusia itu memiliki kemampuan masing-masing. Itulah adilnya Allah. Allah memberikan kemampuan yang berbeda terhadap hambanya. Iya nak, kamu gak usah sedih. Yang penting kamu berusaha sesuai kemampuan kamu. Ataupun bisa atau tidak, cepat atau lambat, itu Allah semua yang berikan. Ya Umi, tapi Mi, Hafiz juga gak betah. Semua harus dikerjakan sendiri, cuci sendiri, makan seadanya, beres-beres juga sendiri. Nak, dulu guru Abi pernah berkata, kamu pesantren tidak usah nyari kebetahan, tapi harus merasa butuh. Apa
itu artinya, Bi? Ya, kamu pesantren itu tidak usah mencari kebetahan, tapi kamu pesantren harus merasa butuh. Karena hidup itu masih panjang, banyak rintangan yang harus kamu lewati, yang dimana kamu harus berlatih dari sekarang untuk bisa menghadapi kehidupan itu. Kamu tidak akan selamanya hidup bersama Abi dan Umi. Ada kalanya kamu hidup sendiri, akan hidup mandiri. Nah, di pesantren ini kamu dilatih supaya hidup mandiri agar kamu bisa menghadapi kehidupan setelahnya. Oh iya, Abi. Doakan Hafiz ya, Abi, Umi, supaya Hafiz bisa menjalani semua kehidupan ini. Iya nak, Abi dan Umi pasti selalu mendoakan yang terbaik untuk Hafiz. Yaudah nak, Abi dan Umi mau pulang dulu ya. Kamu jaga diri baik-baik. Tak harus kuat, sabar, tahan berbagai ujian. Iya, Abi, Umi. Baik anak-anak, untuk pertemuan pada hari ini kita belajar pasal hukum nun mati dan tanwin. Perlu kita ketahui, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 28, maka itu hukumnya terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah izhar. Izhar. Yang kedua, idgham. Yang ketiga, iqlab. Dan yang keempat, ikhfa. Baik, bagian yang pertama dalam pembagian hukum nun mati dan tanwin adalah idhar. Huruf idhar itu berjumlah 6, yakni hamzah, ha, ain, ha, kho, dan rin. Baik anak-anak, apabila ada yang tidak mengerti, silahkan tanyakan ke Pak Kiai. Azmi, bisa bantu jelasin nggak yang tadi dijelaskan sama Pak Ustad? Aduh, maaf, Bis, aku juga nggak bisa. Ya sudah, maaf ya. Mari, bisa bantu jelasin nggak yang tadi dijelaskan sama Pak Ustad? فإنك لمن المرسلين ولولا دعو الله الناس معكم ببعد لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Bil, bisa tolong bantu jelasin nggak yang tadi jelasin sama Pak Ustad? Saya belum mengerti. Oh, yang tadi Fiz. Jadi, hukum nun mati dan tanwin jika bertemu dengan huruf hijaiyah terbagi 4. Ada izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Di dalam huruf izhar ada 6, yaitu hamzah, ain ha, kha, ghin. Oh ya, Bil, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustad, sekarang waktunya saya menelpon ya? Ya Hafiz, kamu mau menelpon sekarang? Ya, kalau boleh mau menelpon sekarang. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam nak, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik, Umi. Umi bagaimana? Alhamdulillah, kalau kamu sehat, Umi juga sehat. Alhamdulillah, Umi. Kalau Abi bagaimana? Abi sedang sakit nak. Innalillahi. Umi, Hafiz mau pulang. Hafiz mau bertemu Abi. Tidak usah nak, sekarang belum waktunya kamu pulang. Kamu berdoa saja untuk kesembuhan Abi. Ya udah, Umi, Hafiz tidak mau pulang. Hafiz akan mendoakan Abi. Ya nak, kamu tidak usah bersedih, sudah membaik kok. Ya Umi, Umi,
Hafiz minta doanya untuk pelaksanaan simulan 5 juz. Semoga Hafiz diberikan kelancaran dalam melaksanakannya. Alhamdulillah, Umi sangat senang mendengarnya. Abi pun ikut senang juga. Tapi Umi dan Abi minta maaf ya tidak bisa mendengar kasihan kamu. Tapi Umi tetap akan doakan kamu. Mudah-mudahan kamu diberikan kelancaran di dalam melaksanakannya. Ya Umi, amin. Ya Umi, mudah-mudahan dengan keberkahan hafalan yang dibacakan Hafiz, semoga menjadi wasilah kesembuhan Abi. Dan واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وشاكرنا منه ما جهلنا وارزقنا Ya Hafiz, kami doakan Abi dan Umi Hafiz juga Hafiz, mudah-mudahan Hafiz diberikan kekuatan oleh Allah. Mudah-mudahan Umi dan Abi Hafiz diberikan kesehatan. Udah, besok kamu lanjutkan hafalan kamu ya, agar kamu cepat hatam. Kamu kenapa, Fis? Nangis? Ini Bial, Abi saya lagi sakit. Dia terkena musibah waktu di tempat kerjanya. Kamu masih mending, Fis. Orang tua sakit. Meskipun sakit, setidaknya dia masih ada. Dan kamu masih bisa melihatnya. Dan abimu, dia masih bisa menyaksikan perjuanganmu di pesantren. Sedangkan saya tidak pernah melihat seorang ayah. Saya tidak pernah merasakan kasih sayang dari seorang ayah. Karena ayah saya sudah tidak ada semenjak saya di dalam kandungan. Sehingga dari kecilku, aku hanya bersama ibuku. Tapi aku berusaha menjadi tegar. Meskipun berbagai badai menghampiri diriku. Karena aku tidak ingin berlarut-larut di dalam kesedihan. Karena kesedihan hanya menjadi penghalang seseorang di dalam mencapai kesuksesan. Dan ibuku sering mengatakan, tidak ada satu hamba pun yang tidak diuji oleh Allah. Siapapun itu pasti akan diuji oleh Allah. Dan seseorang yang diberikan ujian terbesar, yaitu para rasul. Kita hanya mendapatkan butiran-butiran dibandingkan dengan yang dirasakan oleh Rasul yang mulia. Dan aku punya cita-cita. Meskipun ayah tidak bisa menyaksikan kesuksesanku, tapi setidaknya kesuksesanku bisa disaksikan oleh ibuku. Dan aku berusaha meninggalkan kesedihan agar supaya ibuku bisa menyaksikan diriku sukses. Aku tidak ingin dengan kesedihan itu menjadikan kesempatan penantian tidak terlaksanakan oleh ibu, karena ibu sudah tiada. Oh ya Bial, makasih ya kamu sudah menasihatiku. Ya Fis, kita saling melengkapi satu sama lain. Dan jika aku dalam kesulitan, kamu juga bantu aku ya. Iya. Ya udah, kita ke bawah yuk. Kita jajan ke warung. Kebetulan aku baru dikirim sama ibu. Nanti kamu aku traktir deh. Kalau begitu, Paman ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu
rabbuna wa rabbukum walana amaluna walakum amalukum wa nahnu lahu mukhlisun. Hafiz, kamu mau kemana? Kenapa kamu secara tergesa-gesa? Saya mau cepat hatam Pak Yai. Bukan seperti itu caranya, Hafiz. Kalau kamu pengen cepat hatam, bukan seperti itu caranya. Tetapi tambahkan hafalanmu, jangan mempercepat bacaan kamu. Kenapa Pak Yai? Bukannya dengan mempercepat bacaan akan cepat pula hatam? Tidak, Hafiz. Justru kalau bacaan kamu seperti itu, kamu seolah-olah sedang merusak hafalan kamu. Jika kamu ingin cepat, bukan hanya cepat, tetapi harus bisa kuat hafalan kamu. Dan salah satu untuk menguatkan hafalan itu dengan membaca dengan tartil. Iya Pak Yai, Hafiz tidak akan mengulangi lagi. Iya. Baiz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Assalamualaikum Hafiz. Perkenalkan, saya Dewi. Pertama kali aku melihatmu ketika kamu sedang menghafal di kelas. Dan pada saat itu juga aku terpesona melihatmu. Bolehkah aku lebih dekat mengenalmu? Itu kenapa mejanya kosong? Siapa yang belum datang? Hafiz Pak Yai. Coba cari. Astagfirullah. Hafiz, bangun, ayo ngaji. Kenapa kamu telat, Hafiz? Ketiduran Pak Yai. Kenapa ketiduran? Yaudah, 4 jam dulu 3 kali. Nah, silakan duduk. Itu siapa yang tidur? Pak Yai. Bangunin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس
ما ولاهم عن قبلتهم Kenapa kamu habis orang tidak lancar? Ya Pak Kiai, akhir-akhir ini hafalanku berantakan dan aku sulit di dalam menghafal. Kenapa ya? Iya, Pak Kiai juga heran. Kenapa kamu jadi seperti ini? Coba kamu introspeksi diri. Apa kesalahan yang sudah kamu lakukan? Oh iya Pak Kiai, akhir-akhir ini saya tergoda dengan perempuan. Saya saling mengirim surat satu sama lain dan sering berdekatan. Pantesan Hafiz. Coba dengarkan Pak Kiai. Perempuan itu menjadi salah satu godaan terbesar bagi penghafal Al-Quran. Dan kamu harus menyadari bahwa kedekatan yang tidak didasari dengan ketakwaan itu adalah perbuatan maksiat. Dan kamu juga harus tahu, di dalam menghafal Quran ada suatu hal yang dapat mempertahankan hafalanmu dan juga ada suatu hal yang dapat menghancurkan dan mengusir hafalan kamu. Lalu apa saja yang dapat mempertahankan hafalan kamu? Dengan cara bertakwa kepada Allah, berbuat amal soleh dan memurojaahnya. Lalu apa saja yang dapat merusak hafalan kamu? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diibaratkan takwa, beramal soleh dan murojaah itu bagaikan pensil, dan bermaksiat itu bagaikan penghapus. Jika kamu menggambar dengan pensil, maka kamu akan mendapatkan hasil yang bagus. Tetapi sebaliknya, jika kamu menggambar dengan penghapus, maka seakan-akan kamu sedang merusak gambaran kamu sendiri, sekalipun gambaran itu sudah bagus. Astagfirullah, Kiai, saya ingin bertaubat atas semua dosa itu. Bagaimana ya caranya? Tingkatkanlah ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesali perbuatannya, jauhi perbuatannya, dan kamu harus mengajam bahwa kamu tidak akan melakukan kesalahan itu kembali. Dan perbanyaklah murojaah. Baik Pak Kiai, saya akan melakukan itu semua. Ya Allah, ampunilah hambamu ini atas segala perbuatan yang salah. Saya hilang, saya tergelincir kepada kemaksiatan. Saya akan berjanji tidak akan mengulangi itu lagi, dan saya akan bersungguh-sungguh dalam menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rasul faddalna ba'dahu. Assalamualaikum Pak Ustadz, bisa nelpon sama Hafiz? Waalaikumsalam. Oh iya Ibu, silahkan. Rapat sini. Tolong pemilih Hafiz, suruh kesini katanya mengingat dengan telepon. Baik Pak Ustadz. Dipanggil sama Pak Ustadz, katanya ada telepon dari Umi.
Kirim aja ke Pak Ustadz, habisnya lagi cuci. Oh iya. Hafiz, lagi apa kamu? Siapa yang belum setoran? Kenapa ya? Kenapa belum setoran? Maaf belum siap. Habisnya ada Pak. Saya mau ketemu sama Habis. Silakan. Ada Habis. Gimana kabarnya? Kedatangan Pak Ustadz di sini itu atas suruhan dari Umi Hafiz untuk menengok keadaan Hafiz yang ada di pesantren, sekaligus mau memberi tahu keadaan Abi sekarang itu lagi sakit kritis. Oleh karena itu Pak Ustadz disuruh sama Umi Hafiz untuk membawa pulang Hafiz. Tapi sebelum pulang Pak Ustadz mau izin dulu sama Pak Kiainya untuk membawa Hafiz pulang. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Abi. Anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Sabar. Perlu kamu ketahui bahwa kematian itu akan datang kepada siapapun, terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafiz akan mati, Umi Hafiz akan mati, dan Pak Ustadz pun akan mati. Sekarang saatnya kamu mengamalkan ilmu yang sudah kamu pelajari selama di pondok pesantren. Kamu harus bisa menerima qada dan qadar yang Allah berikan kepada kamu. Meskipun Habis sudah tiada, tetapi suatu saat Hafiz pasti akan bisa bertemu dengan Abi Hafiz dengan cara salah satunya menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Saya yakin setiap ayat dan setiap huruf yang Hafiz baca, hafalkan dan amalkan, pahalanya akan terus mengalir kepada almarhum Abi Hafiz. Karena sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, barang siapa yang menjadi wasilah seseorang berbuat kebaikan, maka baginya pahala seperti apa yang ia dapatkan. Sekarang saatnya Hafiz mengamalkan dan harus bisa terus belajar dewasa dan giat lagi di dalam menghafal Al-Quran agar kelak Hafiz bisa bertemu dengan Abi kelak di surganya Allah. Dan satu lagi Hafiz, Umi Hafiz masih ada, buktikan bahwa Hafiz ingin benar-benar menjadi seorang penghafal Al-Quran agar supaya Umi Hafiz bisa menyaksikan
keberhasilan Hafiz di dalam menghafal ayat Al-Quran. Ustaz, terus bimbing Hafiz supaya Hafiz bisa mencapai apa yang diinginkan Umi dan Abi. Ya, insya Allah nanti Pak Ustaz bimbing, dan Hafiz harus tetap semangat, harus tetap sabar walaupun Abi sudah tiada, tetapi keinginan Abi dan Umi Hafiz harus bisa terwujudkan dengan Hafiz harus bisa lebih semangat di dalam menghafal Al-Quran. Ya udah, Pak Ustaz, izin pamit dulu. Kembali lagi ke Aku benar-benar menyesal dengan perbuatanku. Aku berjanji, aku akan bersungguh-sungguh untuk menghatamkan 30 juz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Besok pagi saya akan melaksanakan simaan 30 juz. Berikan saya kelancaran dan kemudahan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Abi, persembahkan mahkota tercinta untukmu.